Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Erniajan dengan NIM H1051211047. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS saya untuk mata kuliah pemrograman web. Pada kesempatan ini, saya membuat website untuk mengatur absensi dari karyawan perusahaan dan juga data-data penggajian dari setiap karyawan yang ada di perusahaan ini. Langsung saja untuk codingannya, pertama kita hidupkan dulu SAMPP-nya supaya dapat mengakses database yang digunakan dalam website ini. Oke, ini sudah aktif. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya. Pertama ini adalah environment-nya yang digunakan dalam website ini. Kemudian selanjutnya itu di sini ada layout dan juga user. Ini adalah tampilan dari websitenya seperti ini. Ini adalah fontnya, navbarnya, dan juga ini sama. Dan juga ya satu lagi. Kemudian untuk usernya ini tampilan dari apa saja isi dari websitenya seperti ini. Di kontennya ada nama dan semacamnya. Kemudian ini indeksnya ya. Jadi untuk email, data karyawan dan semacamnya itu akan diatur di dalam sini. Dan ini adalah home-nya. Oke, langsung saja kita coba masuk ke websitenya. Pertama kita panggil dulu servernya atau kita cari dulu alamat untuk servernya. Itu menggunakan PHP Artisan Serve. Oke, ini sudah dapat alamatnya, tetapi kita panggil dulu npm-nya karena sekarang jika kita buka itu dia masih tidak bisa ya. Kita coba dulu di sini, kita panggil menggunakan npm run dev. Nah, ini kita panggil. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya sudah bisa diakses untuk websitenya. Kita langsung saja masuk ke link ini. Follow link. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Ini beberapa password yang sudah saya simpan. Di sini ada ini atau saya ada masukin satu lagi itu seperti ini. Misalnya kita masukkan Gmail-nya aja, terus passwordnya 345. Kita coba masuk. Oke, ini kita tutup aja. Nah, ini adalah tampilan utama dari websitenya. Jadi, untuk dashboardnya hanya simpel seperti ini. Ada selamat datang adminnya. Dan ini adalah sistem penggajian di samping. Nah, di samping ini adalah fitur-fitur dari websitenya. Jadi, langsung saja yang pertama itu adalah fitur jabatan. Nah, di fitur jabatan ini adalah tipe-tipe jabatan yang ada di dalam perusahaan ini, termasuk dari gaji pokok, uang transportasi, uang makan, dan total gajinya berapa. Nah, ini nanti kalkulasinya dia otomatis akan menambahkan semua gaji-gaji yang ada di sini. Contohnya kita tambah lagi ya, misalnya seperti namanya adalah misalnya kebersihan, bidang kebersihan, gaji pokoknya adalah 3 juta misalnya. Tambah lagi 1, kemudian transportasinya 200.000, dan uang makannya adalah 100.000. Oke, ini kita simpan. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya sudah kesimpan ya di dalam localhost datanya. Nah, ini coba kita masukin di sini jabatan. Harusnya sudah kesimpan ya, kebersihan di sini. Kemudian untuk fitur selanjutnya itu adalah fitur karyawan. Nah, di fitur karyawan ini adalah data-data dari karyawan yang akan disimpan di dalam website ini. Sekaligus akan menjadi akses untuk masuk ke dalam website ini. Contohnya tadi adalah unita.gmail.com itu bisa masuk dengan menggunakan password dari nicknya atau 345. Sama juga dengan @gmail maksud saya. Kemudian langsung saja ini kita tambahkan misalnya untuk pekerjaan baru yang kebersihan tadi ada karyawan namanya misalnya Immanuel, kemudian passwordnya noel@gmail.com, itu passwordnya misalnya 987, nicknya kita samakan kita 965 misalnya laki, dan posisinya pegawai tidak tetap misalnya. Nah, ini kita simpan.
Nah, ini sudah seperti ini ya, artinya dia sudah tersimpan. Dan data ini jika sewaktu-waktu berubah, itu bisa kita edit menggunakan fitur yang ada di sini. Contohnya yang tadi Noel itu misalnya kita rubah, dia ternyata adalah perempuan, ini bisa kita ganti. Atau misalnya dia pegawai naik jadi pegawai tetap, misalnya kita ubah jadi pegawai tetap, yang ini misalnya tetap laki-laki. Ya ini bisa kita edit seperti ini ya, jadi otomatis dia akan berubah statusnya di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah absensi. Ini adalah data absensi dari setiap karyawannya. Yang pertama ini untuk bulan 6 tahun 2023, misalnya kita untuk mau mencari untuk di bulan Januari, ini bisa menggunakan fitur ini, pilih tahunnya 2023 misalnya, kita bisa filter. Nah, ini adalah data absensi untuk bulan Januari, jadi jumlah hadirnya sekian dan izinnya sekian dan hafalnya sekian. Nah, untuk memasukkan kehadirannya atau absensi itu bisa mulai menggunakan fitur input absensi. Nah, seperti ini. Nah, ini karyawan akan otomatis punya ini ya statusnya masing-masing. Nah, seperti ini misalnya Alif datang 5 kali misalnya, sakitnya 3 kali, alfanya 1 kali, terus ini kita masukkan untuk manualnya 5, 2, 1, dan 3 misalnya. Ini kita tambah, maka dia sudah bisa tersimpan ya. Ini coba kita lihat dia di bulan 6 tahun 2003 atau Juni tahun 2023. Filter. Maaf, filter ya. Ini berarti di sini bulannya bulan Juni tahun 2023. Oh, ini harusnya di sini. Di data absensi ya. Mohon maaf. Nah, ini bisa terlihat di sini. Nah, kemudian untuk potongan gaji juga ada di sini. Ini misalnya potongan terlambat itu 5.000 dan semacamnya, ini bisa diedit dan juga ditambah menggunakan fitur yang ada di sini. Ini potongannya misalnya alfa. Potongannya 100.000 misalnya. Nah, ini bisa disimpan di sini. Ini adalah laporannya atau slip gaji, bisa dimasukkan dan bisa dicetak. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.